Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mas Gin di sini, dan kali ini gue pengen banget ngajak kalian untuk membuat media tanam. Nah, sebenarnya banyak banget media tanam atau bahan-bahan yang bisa digunakan untuk membuat media tanam yang berkualitas dan subur tentunya. Kayak misalnya sekam bakar, sekam biasa, atau kotoran kayu yang biasa menjadi sampah gitu ya. Tapi sekarang gue bakal menggunakan bahan yang lebih mudah untuk didapatkan, yaitu tanah dan juga pupuk kandang. Nah, di sini ada tanah, pupuk kandang, dan alatnya ada skop dan juga gato. Oke, nggak perlu tunggu lama lagi. Bagi kalian yang penasaran bagaimana cara membuat media tanam yang subur dan berkualitas, tetap di video ini ya. Oke, sekarang gue bakal ngeluarin tanahnya dulu ya. Sebenarnya perbandingannya terserah kalian, tapi saran dari gue itu 2:1. Atau kalau kalian masih belum bisa untuk membandingkan antara tanah dan juga pupuk kandangnya, kalian bisa perkirakan lah. Yang penting tanahnya usahakan lebih banyak daripada pupuk kandangnya ya. Nah, dari tanahnya ini gue dapat di daerah Depok, sama kayak pupuk kandangnya, dan gue nggak mengeluarkan dana sama sekali. Gue di sini cuma ya minta sama orang yang punya ternak untuk minta kotorannya, lalu fermentasi sendiri. Jadi nggak melulu kita pikirnya itu semua harus diduitin, semuanya harus kita cari dengan menggunakan uang. Jadi sepintar-pintar kita aja. Kalau misalnya kita mau berkebun di rumah, semuanya bisa digunakan, semua bisa dicari, asal kita mau nyarinya dan pintar-pintar buat ngolahnya. Tanahnya udah, sekarang masukin pupuknya atau kotoran sapinya. Ini masih banyak kotoran sapinya, berarti harus tambahin lagi. Udah seperti ini, sekarang waktunya untuk mengaduk. Usahakan aduk dengan rata ya. Ini masih ada yang gumpalan-gumpalan. Bentuknya lumayan besar, jadi harus dihancurkan dulu. Oke, sekarang pupuknya udah gua campur secara merata, dan sekarang gua pengen membuat tempat tanamannya. Nah, untuk tempat tanamannya gue udah sediain ini. Ini adalah gelas plastik yang gue beli dengan harga sekitar 99 ribuan aja. Nah, gimana caranya untuk membuat pot dari gelas plastik ini? Sebenarnya mudah banget, yaitu kita hanya membuat lubang bagian bawahnya aja gitu, sehingga ada sirkulasi airnya atau tanahnya itu bisa bernafas, sehingga tanaman bisa tumbuh dengan maksimal. Oke, kita langsung bolongin dulu ya. Bolonginnya nggak usah terlalu banyak ya, cukup secukupnya aja. Dan sekarang gue pakai gunting, jadi gue tinggal motong samping-sampingnya seperti ini ya. Gunting bagian samping-sampingnya aja, cukup 2 aja, dan jadi seperti ini ya. Nah, jadi samping-sampingnya doang dia, cukup 2 aja, nggak usah banyak-banyak. Yang penting si tanaman bisa atau tanahnya bisa bernafas ya, karena tanah juga sebenarnya butuh dengan oksigen gitu. Dengan adanya bolongan ini,
tanah akan lebih subur lagi dan tanaman juga bakal tumbuh dengan maksimal juga. Nah, sekarang dari gelasnya udah gua bolongin semua, lumayan banyak yang gua udah bolongin. Nah, sekarang saatnya untuk mengisi gelasnya dengan media tanam yang udah gua buat. Oke? Ayo kita masukin. Boleh full, boleh enggak, terserah kalian, sebebas kalian. Tapi kalau gua lebih milih full. Kenapa gue milih gelas untuk media tanamnya atau tempat tanamnya? Karena gue bakal menanam salah satu sayuran yang sebelumnya udah pernah gue bahas. Nanti gue bakal kasih tahu ya. Oke, sekarang media tanamnya udah ditaruh di gelas-gelas yang udah gue bolongin bawahnya. Dan sekarang kalian penasaran kan, gue pengen nanam apa sih di gelas yang ukurannya lumayan kecil ini? Oke, sekarang gue bakal ngambil benihnya ya. Nah, ini dia tanaman yang mau gue tanam di gelas ukuran yang lumayan besar ini ya, atau ya lumayan lah, yaitu tanaman cesim. Nah, bagi kalian yang belum menonton apa itu tanaman cesim, bisa tonton video gue sebelumnya ya, karena gue menjelaskan tentang apa itu tanaman cesim dan manfaat-manfaat yang terkandung dalam si cesim ini. Oke? Nah, nggak perlu tunggu lama lagi, mari kita pindah tanamkan. Awal mula yang harus kalian lakukan ketika menggunakan tray, mungkin gue udah pernah menjelaskan di video-video sebelumnya. Jadi kalian di bagian bawah tray ini biasa ada lubang. Nah, di lubang tersebut sebenarnya selain digunakan untuk tempat dia mengeluarkan air atau tempat keluar masuknya oksigen, tempat tersebut bisa digunakan untuk alat bantu sebagai mengeluarkan si tanaman yang udah ditanam di tray ini. Caranya mudah, tinggal sogok bagian bolongan yang ada di bagian bawahnya, seperti ini. Nah, secara otomatis dia akan langsung keluar dan tidak perlu merusak bagian bawahnya lagi. Jadi lebih mudah untuk diambil dan lebih mudah untuk ditanam. Nah, tanamannya udah siap untuk dipindah tanamkan. Sekarang kita pindahkan ke dalam gelas yang udah diisi dengan media tanam. Sebelumnya kita harus buat lubang yang cukup dalam untuk memasukkan tanaman yang ingin kita tanam ini. Karena kan sebelumnya gue nanam di tray. Jadi ketika pindah tanam juga harus berhati-hati juga. Harus pelan-pelan juga untuk memisahkan antara tanaman satu dengan yang lainnya. Karena kan tadi ini menjadi satu ya, jadi harus benar-benar hati-hati. Oke? Nah, sekarang tinggal masukkan, tutup. Nah, usahakan dia dengan bentuk yang tegak seperti ini ya. Lakukan ini berkali-kali, berulang kali sampai tempat tanam atau media tanamnya sudah cukup untuk menampung semua tanaman yang dipindah tanamkan. Oke, lagi tutup. Nah, sekarang semuanya udah gua isi dengan cesim dan hasilnya lumayan banyak. Dari
yang udah gue semai dan gue pindah tanamkan, dan hasilnya insya Allah akan banyak juga. Nah, timbul pertanyaan kenapa gue menanam cesim di gelas gitu. Karena sebelum ini gitu, beberapa bulan atau 1 tahun yang lalu, gue juga sempat nanam cesim dan pakcoy di gelas. Makanya gue pengen kasih tahu ke kalian bahwa si tanaman cesim ini bisa ditanam di gelas plastik yang ukurannya sebesar ini gitu. Yang penting kita harus pinter-pinter nyiram dan pinter-pinter ngasih vitamin berupa pupuk yang bisa membantu si cesim ini agar bisa tumbuh dengan maksimal. Nah, sekarang ayo kita pindahkan si tanaman cesim ini ke tempat yang lebih terkena sinar matahari. Yuk pindahin. Nah, sekarang udah semuanya gua taruh di tempat yang bisa terkena atau cukup untuk terkena sinar matahari. Udah lumayan banyak ya. Dan ini bisa banget untuk kalian yang kurang, dalam arti kurang tempat lah untuk menanam tanaman. Jadi bisa menggunakan gelas, terus ditaruh di tempat yang bisa terkena sinar matahari. Nah, jadi sebenarnya mudah kan berkebun di rumah atau urban farming. Bagi kalian yang beralasan nggak punya media tanam, nggak punya tempat tanam, nggak punya lahan untuk berkebun, itu bukan menjadi alasan lagi ya. Jadi bagi kalian yang pengen berkebun, mulai dari sekarang dengan hal-hal yang mudah untuk didapatkan, oke? Mungkin cukup dari video gua kali ini. Semoga video gua kali ini bermanfaat untuk kita semua dan bisa menjadi pembelajaran yang baik untuk kita semua pula. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar gua bisa lebih bersemangat untuk memberikan konten-konten yang lebih menarik dan bermanfaat yang lainnya. Sampai jumpa di video gua berikutnya.